Masih sakit? Apa? Udah enggak mbah, tinggal ini linu-linu gitu loh. Linu? Ya. Teman-teman, bekas peluru yang sudah diambil. Ini apa? Air tawagan dihabisin. Iya mbah. Kayak 1 jam minum sedikit itu air tawagan hijau. Iya. Biar besok ininya apa? Sakitnya hilang ya. Kalau sini aja nggak apa-apa. Kok sambil ini ya, sambil bersikir. Iya mbah. Ya. Saya ke kamar sebelah ya. Ya mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di video channel saya Mbah Sidopin Unggul. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman di sana, sedulur-sedulur semua, selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan kelancaran segala urusan, diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Atas lagi. Mohon maaf teman-teman, untuk beberapa malam ini kami tidak explore ke hutan ataupun belum bisa menjalankan misi, yaitu amanah dari Eyang Rakai Pikatan dan juga Eyang Resi Barada untuk mencari atau mengetahui di mana keberadaan Catra Buddha. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat video yang tidak seberapa kemarin malam, bahwa saya dan Safi sewaktu dalam perjalanan menuju ke wilayah Dieng, di tengah wilayah Banjar, saya dicegat oleh 2 orang yang mengaku pemilik mobil. Kemudian adanya salah paham, salah satu dari mereka telah menembak kaki Safi ya. Safi ditembak karena ketahuan memvideokan kejadian itu atau ketegangan yang sedang berlaku. Dari awal Safi itu sudah diingatkan jangan memvideokan, tapi di tengah-tengah kita sedang berbincang dalam ketegangan dan mulai memanas, salah satu dari mereka melihat bahwa Safi memvideokan. Kemudian salah satu dari mereka tidak terkendali emosinya, kemudian menembakkan dan terkena kaki. Sewaktu saya hendak menolong Safi, ternyata mereka membawa kabur mobilnya. Karena waktu itu saya lupa kunci itu masih nempel di stang, sehingga dengan mudah mereka membawa mobilnya. Tetapi alhamdulillah
Ada seorang warga yang bernama Mas Aris itu berhenti melihat keadaan kita, kemudian membantu memanggilkan ambulan. Setelah Safi dibawa ambulan, saya diantar Mas Aris dengan mobilnya menuju ke rumah sakit. Karena di rumah sakit Safi sedang ditangani oleh dokter, tidak bisa menemani di dalam. Untuk sementara saya minta diantar Mas Safi untuk mencari kelapa muda, ya, daun hijau, daun serai dan juga kunyit, untuk saya mencoba berikhtiar mengobati secara tradisional. Dan alhamdulillah paginya Safi sudah tersadarkan. Kemudian saya bertemu dengan dokter. Dokter itu sampai bingung karena ternyata peluru itu memang menembus ke dalam kakinya Safi. Tetapi setelah peluru itu diambil, luka Safi itu membaik sendiri. Dokter mengatakan ke saya bahwa ada satu keajaiban ini Pak Torsino, karena mungkin waktu Safi ditembak itu ada satu benda yang menempel sehingga peluru itu tidak terlalu tembus ke dalam, bisa dicopot, bisa diambil kembali. Tetapi setelah peluru itu diambil kembali, luka Safi itu menutup sedikit-sedikit sendiri gitu. Dan alhamdulillah setelah selesai saya harus membayar operasi itu 15 juta karena saya tidak membawa uang kurang. Mas Aris itu menawarkan untuk meminjamkan. Alhamdulillah dengan adanya Mas Aris kita bisa menyelesaikan operasinya Safi. Siangnya Mas Aris juga mengantar saya ke kantor polisi di wilayah itu untuk melaporkan kejadian. Mohon maaf teman-teman, mungkin video kemarin itu amburadul ya, karena dengan aturan YouTube kita tidak boleh menayangkan kekerasan dan terlalu banyak darah. Waktu mereka itu menembakkan itu tetap terdengar sangat kuat sekali. Saya juga sampai telinga saya itu sampai pedih dan saya sempat kayak mau pingsan. Kemudian saya melihat Safi itu sudah jatuh tergeletak, HP-nya juga sudah jatuh dan retak. Tapi alhamdulillah Tuhan masih melindungi Safi hingga luka tidak parah. Dan saya darah-darah itu memang saya blurkan untuk menghindari sanksi aturan dari YouTube ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Jadi begitu teman-teman keadaannya, dan sampai hari ini saya belum bisa menghubungi Mas Bambang ya yang memiliki mobil itu. Saya juga heran, karena mobil itu sudah di tangan saya hampir 5 atau 6 bulan. Saya sempat tukar ban belakang dan juga ganti oli 2 kali. Kemudian kampas kopling juga sudah saya ganti, dan majek itu 1 kali, majek tahunan tapi ya. Dan tiba-tiba
orang itu mengaku namanya Suparmono, persis dengan apa yang ada di STNK. Ya, tetapi kita sudah membuat laporan ke kepolisian, sedang dilacak. Mudah-mudahan segera selesai. Tadi sore leluhur Safi itu Eyang Jambe Gading itu hadir menyampaikan bahwa agar saya tidak panik karena beliau ikut membantu untuk mengobati luka Safi. Setelah itu baru saya teringat kata dokter. Kalau kata dokter itu bingung, dan ada suatu keajaiban karena luka Safi itu membaik sendiri, menutup sendiri, dan peluru itu tidak tembus terlalu dalam. Ternyata leluhurnya Safi yang Jambe Kuning lah yang membantu. Dan tadi sore leluhur saya juga hadir, itu Eyang Merepet dan Ayanda Ki Ageng Jagat Lawang menyampaikan bahwa jangan sedih dan jangan khawatir, insya Allah dalam 2-3 malam ini mobil itu akan kembali. Saya merasa lega karena yang Merepet menyampaikan itu. Bismillah, mudah-mudahan itu menjadi kenyataan, mobil itu akan kembali tanpa ada gesekan atau kekerasan ya. Karena saya merasa takut nanti difitnah. Mobil itu dititipkan ke saya. Beliau menyampaikan jangan diberikan ke siapa-siapa kalau ada yang minta. Nah, kemarin malam itu ada yang minta, maka saya tidak memberikan karena itu amanah dari Pak Bambang selaku yang menitipkan mobil itu kepada saya. Meskipun memang STNK itu bukan nama Pak Bambang. Tentu saja mungkin kalau kita membeli motor atau mobil second itu biasanya memang STNK-nya belum ganti nama kita. Menunggu setelah 5 tahun mau ganti STNK atau pajak 5 tahun itu baru ganti nama agar biayanya itu tidak terlalu besar. Minta doanya teman-teman, mudah-mudahan menunggu Safi baik. Saya harus ekspor lagi karena pesan dari Eyang Rakai Pikatan dan Eyang Resi Barada bahwa jika dalam satu purnama ini kita belum mengetahui keberadaan Catra Buddha itu, ditakutkan alam semesta ini murka, kemudian akan mengganggu keamanan atau kedamaian di tanah atau pulau Jawa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minta doanya teman-teman agar 1-2 malam ini masalah ini selesai, kemudian kaki Safi sudah membaik dan Mas Santo sudah rampung dalam tirakatnya, maka kami akan mulai ekspor lagi ya, untuk
menyelesaikan misi, mendapatkan minimal mengetahui keberadaan di mana Catra Buddha itu berada. Begitu teman-teman, mohon maaf saya sampaikan di video ini karena banyak sekali WA masuk dari teman-teman, dari saudara-saudara, dari sedulur-sedulur kita semua menanyakan tentang keselamatan Safi dan perkembangan masalah ini ya. Jadi saya sampaikan itu teman-teman. Alhamdulillah Safi sudah ditangani. Saya sendiri sudah membuat laporan ini. Bismillah, 3 malam atau 4 malam ini akan selesai. Oh ya teman-teman, mohon maaf sekali. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud, tidak bertujuan untuk merendahkan siapapun, dan ini adalah darurat ataupun emergensi dan terpaksa untuk membiayai operasinya Safi. Itu habis 15 juta. Kemudian saya juga harus memberikan jasa kepada Mas Aris yang sudah membantu kesana kesini sampai mengantarkan kami pulang. Tentu saya harus membayar hutang kepada Mas Aris untuk biaya ke rumah sakitnya Safi, dan juga membayar bensin jauh ya, bolak-balik dari Banjar ke Wangon, kemudian di Banjar juga muter-muter cari pemuda dan sebagainya sampai ke laporan polisi. Itu membutuhkan biaya, dan saat ini Nun sewu, saya dalam keadaan kosong ya, minus pemasukan. Jadi mohon maaf teman-teman, apabila teman-teman ingin membantu kami, saya akan menawarkan untuk mengalih rawatkan ini batu Giok Al-Malik. Saya sudah bikin untuk cincin dan saya sudah belikan cincinnya. Ini pas banget dengan saya. Ini sudah berselaras dengan saya. Saya sudah beli cincinnya. Meskipun ini cincin tidak mahal, dan juga sudah ada tulisannya S di sini ya. Ini S itu menunjukkan Sino. Ini sudah saya pakai sendiri. Ini hasil dari batu Giok Al-Malik. Ini pas untuk cincin saya. Jika teman-teman ingin membantu kami, nanti saya akan berikan cincin ini atau bisa mengalih rawatkan. Kemudian astagfirullahaladzim, subhanallah. Kemudian bagi teman-teman yang ikhlas, yang sedang mempunyai rezeki lebih, saya akan alih rawatkan sorban dari Eyang Raden Patah. Mudah-mudahan ada teman-teman yang ingin membantu saya. Sorban ini adalah untuk siar ya, untuk siar, karena karomah sorban ini adalah untuk menundukkan orang lain yang keras menjadi lembut.
yang benci menjadi sayang. Ya. Apabila ada teman-teman yang seorang guru ataupun seorang penceramah atau motivator atau juga sales marketing, monggo kalau memiliki rezeki lebih bisa sedekah kepada kami. Kami akan alih rawatkan sorban ini. Mohon maaf sekali teman-teman, ini semua keterpaksaan kami yang saat ini masih minus pemasukan. Mudah-mudahan keikhlasan dan keriduan teman-teman mendapat pahala yang setimpal, dimudahkan segala urusannya, dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah dan ridho dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.